Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan dicurahkan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan kesempatan, memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya lepas saja ya biar jelas. Kalau kita mengikuti atau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, tanggal 24 April, dikatakan bahwa begitu memasuki kitab Wahyu, maka kita telah menjadi imam-imam bagi Allah, menjadi imamat yang rajani. Mari kita baca terlebih dahulu dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6. Mari Mas Guntur tolong dibacakan Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Mari dibukakan yang slide yang pertama ya, Mas Imam. Ya, terusnya ini. Kita perhatikan ayat yang ke-5b dan 6. Ya. Di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi. Di antaranya, Dia yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Itu sebabnya apa? Melepaskan kita dari dosa-dosa oleh darahnya. Kita ditebus. Mengapa kok ditebus? Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan mengasihi kita, kemudian melepaskan dosa kita oleh darahnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Dilanjutkan dengan apa? Membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Tidak hanya Tuhan mengasihi kita, tidak hanya ditebus, tapi juga Tuhan membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, menjadi imamat yang rajani. Untuk seseorang dipakai menjadi imam-imam, menjadi pelayan Allah, itu tidak sembarangan. Tidak semau kita, tapi ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya yang harus dilalui, yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita melayani itu betul-betul sesuai dengan ketentuan Tuhan. Sesuai dengan semangat dari Tuhan. Bukan kemauan kita. Mau melayani berangkat, malas enggak usah melayani. Tidak boleh seperti itu. Dari awal Tuhan itu sudah mengatur, memberikan syarat-syarat, memberikan ketentuan-ketentuan. Kalau mau dipakai menjadi imam, kalau kita mau melayani Tuhan, itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Coba kita lihat ya, contohnya dalam Keluaran pasal 29.
Keluaran pasal 29, kita baca ayat 1 sampai dengan 9. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya, menguduskan. Ya, yang kedua, memegang jabatan imam bagiku. K-nya ini besar. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Terus, ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ya, terima kasih. Kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum seseorang itu ditahbis melayani Tuhan, itu yang pertama tadi dikatakan harus disediakan 3 macam korban binatang. Mari Mas Imam, slide yang ketiga ini. Keluaran 29 ayat 1 sampai 3. Itu ada 3 macam korban binatang. Yang pertama, korban lembu jantan muda. Yang kedua, korban jantan pertama. Yang ketiga, korban jantan yang kedua. Pengertiannya apa? Korban lembu jantan muda ini menunjuk pada korban pendamaian. Korban pendamaian. Dan ini digenapkan dengan korban Kristus yang akan mendamaikan, yang sudah mendamaikan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah menyucikan kita. Yang pertama tadi, korban lembu jantan muda. Sebelum melayani harus mengalami kuasa korban pendamaian. Harus ditebus dulu. Harus disucikan dulu. Coba dibaca. 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat 17 mulai. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Terus? Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, terima kasih. Supaya apa? Dibenarkan dalam Allah. Ya. Kemudian yang kedua, korban domba jantan pertama. Ya, yang tengah itu. Gambar yang tengah itu, korban domba jantan yang pertama. Itu bicara soal korban penyerahan. Korban penyerahan. Sebelum melayani Tuhan harus ada korban penyerahan. Dan ini digenapkan lewat korban Kristus. Ya, kita baca Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 8.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Kemudian Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Ya, Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, jadi ada 3 macam kurban binatang. Yang pertama korban lembu jantan muda, yang kedua korban jantan pertama, domba jantan pertama, yang ketiga korban domba jantan kedua. Korban domba jantan kedua ini bicara soal korban tahbisan. Korban tahbisan. Coba dibaca Mas Guntur, Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Yohanes pasal 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Terus sampai 19. Yohanes 17 ayat 19. Ya, ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, tadi itu, ya terima kasih. Ada 3 macam kurban binatang. Itu pun tidak cukup. Dilanjutkan dengan 3 macam kurban sajian. Kita kembali ke Keluaran 29 ya. Coba kita baca yang tadi ayat 1. Keluaran 29 ayat 1 sampai dengan ayat 1 dulu. Keluaran 29 ayat 1. Ini yang tadi 3 macam kurban binatang. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ya, berikutnya ada 3 macam kurban sajian. 3 macam kurban sajian. Ayat 2. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik. Ya, dari tepung yang terbaik, haruslah kau membuat semuanya itu. Ya, terima kasih. Slide berikutnya, Mas Imam. Nah ini 3 macam kurban sajian. Ya, yang pertama roti tidak beragi, kemudian roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak. Mikek ya. Kemudian yang ketiga, roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Ini wafer. Jadi semuanya tidak beragi. Tidak beragi. Ya. Kemudian harus dibuat dari tepung yang terbaik. Dibuat dari tepung yang terbaik. Yang kedua, tidak beragi. Perhatikan ya, tidak beragi. Bicara soal apa? 3 macam korban sajian ini bicara soal persekutuan kita dengan Allah Trinitas, dengan Tuhan Yesus Kristus, harus murni, tidak boleh dicampur dengan ragi. Ragi apa? Ragi dosa, ragi kemunafikan, ragi keburukan, ragi kejahatan, ragi iri hati. Iri hati, lu itu si A kok dipakai Tuhan, apa saya tidak bisa dipakai Tuhan? Ini timbul ragi-ragi. Kalau seseorang sudah
kena ragi, maka ini bisa-bisa mengamiri seluruh adonan. Itu sebabnya kalau ada seseorang yang sudah hidupnya ada ragi, kemunafikan, kejahatan, iri hati, apalagi iri terhadap pemakaian seseorang, pemakaian hamba Tuhan yang lain, apa hanya dia yang dipakai, apakah saya tidak bisa dipakai? Dan ini menimbulkan apa? Mereka berusaha mempengaruhi orang-orang pilihan untuk apa? Untuk berpihak kepada mereka. Menjadi suatu kekuatan. Karena apa? Ragi itu berbahaya, menghamiri seluruh adonan, mempengaruhi ragi keburukan, ragi kejahatan, ragi iri hati ini tidak bekerja pada satu orang, itu menyebar, mengamiri seluruh adonan. Ini berbahaya kalau sudah masuk ke sidang jemaat. Begitu ada yang ada ragi-ragi dosa, ini bisa mempengaruhi keadaan sidang jemaat. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Kita harus mohon kemurahan Tuhan untuk diberikan kekuatan supaya tetap teguh dengan pengajaran yang kita terima. Coba sekarang kita perhatikan ya. Kita baca ayat yang ke-4 dari Keluaran 29. Keluaran 29 ayat 4. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ya, sampai di situ dulu. Mereka harus datang ke depan pintu kemah pertemuan. Kemah pertemuan, coba dibuka ya slide berikutnya Mas Imam. Nah ini, kemah pertemuan itu ada berapa tiang? Berapa? 5. Kalau pintu gerbang 4 penginjil. Kemudian pintu tirai berapa tiang? 4 juga. Pintu kemah pertemuan ini bicara soal apa? Kepenuhan Roh Kudus, masuk dalam suasana ruangan suci, masuk dalam kekudusan. Kemudian dikatakan lagi tadi, engkau harus membasuh mereka dengan air. Harus membasuh mereka dengan air. Harus mengalami baptisan air. Hidupnya diperbarui. Kehidupan yang lama, perbuatan yang lama harus dikubur. Masuk dalam kebangkitan hidup yang baru. Hidupnya disucikan dengan air firman. Ya, ada korban tiga macam korban binatang, 3 macam korban sajian. Tidak hanya berhenti sampai situ, mereka harus datang ke depan pintu kemah pertemuan, kemudian juga harus dibasuh dengan air firman. Nah setelah itu coba perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ke-5 dari Keluaran 29. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kepatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ya, terima kasih. Jadi ada ketentuan, syarat-syaratnya untuk seseorang dipakai menjadi pelayanan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam-imam. Tidak semaunya sendiri. Saya mau melayani, saya tidak. Saya lagi malas ya tidak mau. Itu tidak sesuai ketentuan Tuhan. Jadi dikatakan ada 3 macam korban binatang, 3 macam korban sajian, kemudian harus datang di depan pintu kemah pertemuan, harus dibasuh dengan air, kemudian juga tidak berhenti sampai di situ, harus memakai pakaian. Dalam melayani Tuhan tidak boleh sembarangan dalam berpakaian, tidak boleh sembarangan kehidupan
tingkah lakunya sembarangan tidak boleh. Harus ada ketentuan-ketentuannya. Plus setelah itu juga harus diurapi dengan minyak. Harus dalam suasana pengurapan Roh Kudus. Ini syarat-syaratnya. Ya, ketentuan-ketentuannya. Kalau kita mengacu ke Keluaran 29, kalau kita melihat pelayanan zamannya Musa dan Harun. Coba berikutnya gambar ini yang tadi dibacakan oleh Mas Guntur ya, mengenai pakaian imam. Jadi untuk melayani itu pakainya tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengikuti mau saya. Bicara pakaian ini, bicara soal yang rohani apa? Pakaian kehidupan, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, pemikirannya. Itu harus sesuai dengan ketentuan Tuhan. Harus mencerminkan sebagai seorang imam. Kemudian bicara soal pakaian jasmani seperti apa. Jadi pakaian ini tidak hanya bicara rohani, juga jasmani. Itu seperti apa? Minimal ya. Ada 2 syarat. Nanti di akhir-akhir akan saya ungkapkan. Minimal itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam kita berpakaian. Baik di tengah-tengah jemaat, di tengah sidang jemaat, apakah di luar boleh? Tidak boleh juga. Karena apa? Kita membawa nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai imam-imam itu tidak hanya di gereja. Di luar tetap kita menyandang sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tidak boleh di gereja, pakaiannya tertib, pakaiannya sopan, tapi di luar saya nanya sendiri tidak boleh. Ya, nanti kita bahas. Tadi dikatakan untuk pakaian imam ini mungkin kalau ada kesempatan lagi dan Tuhan izinkan akan saya jelaskan lebih detail ya mengenai pakaian imam-imam maupun pakaian imam besar maupun pakaian imam-imam. Sepintas saya akan jelaskan dulu mengenai pakaian imam-imam. Kita baca, jadi pakaian imam besar itu yang waktu itu yang pakai Harun sebagai imam besar. Kemudian ada juga pakaian imam-imam yang pakai siapa waktu itu? Anak-anak Harun. Siapa? Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Kita baca mengenai pakaian imam besar. Keluaran 28 ayat 1 mulai. Keluaran 28 ayat 1. Mengenai pakaian imam, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Memegang jabatan imam bagiku, bagi Tuhan. Terus? Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu sebagai perhiasan. Perhatikan, pakaian kudus. Pakaian kudus. Terus? Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kau kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung padanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lain pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Ya, terima kasih. Sampai situ dulu. Jadi ini sepintas dijelaskan mengenai pakaian imam besar.
Ya, pakaian imam besar yang waktu itu dipakai oleh Harun itu diantaranya ada baju efod. Ya, baju efod itu yang berwarna-warna itu. Ya. Kemudian sabuk pengikat efod. Ini seiras warnanya dengan baju efod. Kemudian ada tutup dada pernyataan keputusan yang 4 persegi di dada tadi. Yang ada 12 macam permata yang diukirkan nama-nama Israel. Ada juga 2 tutup bahu. Di sana dituliskan 6 nama Israel, 6 nama Israel. Anak-anak Israel. Kemudian ada gamis. Gamis ini yang warna biru. Kemudian ada patam dari emas. Patam itu yang dipakai di sini ya. Patam. Kemudian serban. Serban itu topi yang putih itu paling atas itu. Ya, serban namanya. Topi yang dipakai imam besar namanya serban. Kemudian ada kemeja beragi, tapi istilah yang lebih tepat baju berlubang-lubang yang berbentuk seperti mata, itu yang warna putih, yang paling dalam sendiri. Kita perhatikan. Pakaiannya itu sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Bukan yang dibuat ke atas nyingkrang. Nah, ini sampai ke bawah. Ini kita lihat contohnya aja. Contohnya pakaian imam besar. Kemudian juga apa? Celana lenan. Celana lenan ini dipakai imam besar, juga dipakai oleh imam-imam. Apa artinya? Celana lenan ini dibuat dari pinggang sampai paha panjangnya. Celana lenan dibuat dari pinggang sampai paha panjangnya. Artinya apa? Dalam berpakaian itu untuk menutupi daging auratnya. Untuk menutupi daging auratnya. Karena apa? Ini yang menimbulkan hawa nafsu. Itu sebabnya harus memakai celana lenan yang dari pinggang sampai paha panjangnya. Artinya untuk menutupi daging auratnya. Tadi itu pakaian imam besar. Sekarang pakaian imam-imam. Keluaran 28 ayat 40 sampai 42. Keluaran 28 ayat 40 sampai 42. Juga bagi anak-anak Harun ya, anak-anak Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar waktu itu. Terus haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian kau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Ya, perhatikan ayat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Ya, terima kasih. Ini pakaian imam-imam. Coba ini gambarnya. Di sana ada kemeja lenan. Ini yang imam-imam ya, imam-imam. Kemeja lenan, ikat pinggang lenan, destar atau topi. Topi yang dipakai imam-imam namanya destar. Yang dipakai imam besar namanya apa? Apa namanya? Serban. Kemudian juga memakai celana lenan. Ya. Nah, pakaian imam besar ini menunjuk pada kelakuan hidup sehari-hari dalam kekudusan dan kesucian dari Tuhan Yesus Kristus selaku imam besar yang harus menjadi teladan bagi sidang jemaat, khususnya imam-imam. Nah, pakaian imam-imam pengertiannya menunjuk pada kelakuan hidup sehari-hari yang kudus, ya, yang kudus dari imam-imam dalam tahbisannya sebagai teladan bagi siapa? Bagi sidang jemaat. Ya, ada, kalau kita kembali ke pakaian imam, ada kemeja kepakaian imam yang putih tadi ya. Ada kemeja lenan, kemudian ada ikat pinggang lenan, ada destar atau topi, dan juga ada celana lenan. Celana lenan ini
dibuat dari pinggang sampai paha panjangnya, kemudian pengertiannya apa? Untuk menutupi daging auratnya. Kemudian berikutnya, waktu mereka datang ke depan pintu kemah pertemuan, mereka harus dibasuh dengan air, harus mengalami kelahiran baru, harus mengalami penyucian oleh air firman Tuhan. Dan juga tidak sampai di situ, harus diurapi dengan minyak. Keluaran 29 ayat 7. Ya, tolong dibacakan Mas Guntur. Keluaran 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ya, terima kasih. Ini saya cerita sedikit ya. Cerita sedikit waktu saya kaum muda. Saya mengalami baptisan air itu tanggal 3 Mei 1981. 3 Mei 1981, kalau tidak salah waktu itu masih SMA saya. Ya, kemudian mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kali 13 November 1985. 13 November 1985. Nah, setelah itu waktu itu ada pengumuman awal-awal tahun 86 ya. Awal tahun 86 diumumkan ke sidang jemaat. Siapa yang mau ikut bergabung ke grup paduan suara waktu itu. Jadi sudah ada, tapi orang-orang yang baru ini diberikan kesempatan untuk mendaftar, untuk ikut bergabung melayani Tuhan lewat apa waktu itu? Lewat paduan suara kaum muda. Itu awal Januari diumum, awal 86 Januari 1986 itu diumumkan. Silakan mendaftar dan dilampiri kartu baptisan air. Maksudnya apa? Orang-orang yang melayani ini maksudnya kalau sudah dilampiri kartu baptisan air sudah dibaptis. Tidak hanya berhenti di situ. Suatu saat setelah mendaftar, kemudian dipanggil, diadakan penataran calon imam-imam. Mengapa kok harus penataran? Supaya kita mengerti. Sebelum melayani Tuhan itu harus tahu dulu. Supaya apa? Tidak salah. Tidak melakukan hal yang salah dalam pelayanan. Harus tahu dulu. Penataran lupa saya 2 atau 3 kali. Penataran calon, itu baru calon ya, calon imam-imam. Waktu itu kan tidak salah yang melayani almarhum Om Hari Lumare, Om Hari Lumare kalau tidak salah. 2-3 kali penataran dijelaskan di situ, seorang imam itu harus gini. Kemudian setelah itu diumumkan, oh ini bisa bergabung. Waktu itu mulai 11 Mei 1986. 11 Mei 1986. Saya baru bergabung di paduan suara kaum muda waktu itu. Jadi ada, kalau kita dari yang saya alami itu ada tahapan-tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan. Ngerti dulu. Tidak langsung melayani, harus tahu dulu. Supaya apa? Supaya tidak melakukan hal-hal yang salah. Apakah bisa pelayan imam melakukan hal yang salah dalam pelayanan? Bisa terjadi. Ada kesalahan dalam pelayanan. Tidak sesuai dengan Keluaran 28, Keluaran 29. Bisa terjadi. Apakah ada dalam Alkitab yang menceritakan kejadian-kejadian yang salah dalam pelayanan? Ada. Paling tidak nanti saya ungkapkan 5 contoh hal-hal yang salah dalam pelayanan yang dilakukan oleh imam-imam, oleh pelayan Tuhan, bahkan oleh imam besar. Coba dibuka slide yang dilanjutkan yang ini dulu, yang slide 9 dulu. Nah, ini salah satu bagian dari pakaian imam besar.
ada patam jamang dari emas, kemudian ada serban. Berikutnya, nah ini tutup dada, ini terus kemudian ada tutup bahu, tutup dada pernyataan keputusan, ada tutup bahu. Di tutup dada itu ada 12 permata, di tutup bahu ada 6 nama Israel dituliskan di kanan dan di kiri. Terus ini sabuk pengikat efod, warnanya seiras dengan baju efod. Ya, nanti akan lain waktu kalau Tuhan izinkan, kalau ada kesempatan akan saya jelaskan mengenai pakaian imam besar dan imam-imam ya. Sekarang kita lihat contohnya, mengapa kok kita perlu contoh supaya kita tahu, oh seperti ini keliru, pelayanan seperti itu salah. Ada contohnya di dalam kitab, ada. Coba dibuka slide yang ke-12. Ini ada suatu kesalahan dalam pelayanan. Contohnya ya, yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Siapa Hofni dan Pinehas? Ini imam-imam, anak-anak Imam Eli. Apakah ada hal yang salah dalam pelayanan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Anak-anak dari Imam Eli ada. Coba kita baca 1 Samuel 1 ayat 3. 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas. Ini anak-anak Imam Eli. Tapi ada hal-hal yang salah yang dilakukan dalam pelayanan. Nah, dilanjutkan 1 Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ya, orang-orang dursila. Apa itu orang-orang dursila? Orang-orang yang buruk kelakuannya, jahat kelakuannya. Terus? Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Terus? Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ya, ini yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Padahal Hofni dan Pinehas ini imam ini. Ya, terima kasih Mas Guntur. Kesalahannya apa? Kalau kita baca ya tadi, paling tidak itu ada dikatakan ini orang-orang dursila. Apa? Buruk kelakuannya, jahat kelakuannya. Yang kedua apa? Memandang rendah korban untuk Tuhan. Memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi Hofni dan Pinehas ini tidak mengalami korban pendamaian, tidak mengalami ketebusan, tidak mengalami kuasa korban lembu jantan muda, tidak mengalami kuasa korban Kristus yang telah menebus, yang telah mendamaikan, yang telah menyucikan. Paling tidak ada kejatuhan di korban lembu jantan muda. Hidupnya tidak diperdamaikan, hidupnya tidak mengalami penyucian. Itu sebabnya apa? Karena tidak mengalami kuasa korban Kristus, tidak mengalami korban lembu jantan muda, hidupnya apa tadi dikatakan? Orang-orang dursila.
memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini. Padahal ini dilakukan oleh imam Hofni dan Pinehas. Ada contoh lagi enggak? Yang kedua kita lihat. Nadab dan Abihu. Siapa Nadab dan Abihu? Anak-anak Harun. Anak-anak Harun. Ya, kita baca Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Contoh yang kedua, ini Nadab dan Abihu. Ini juga imam ini. Imam. Ada salahnya di mana? Menggunakan api asing yang tidak sesuai ketentuan Tuhan. Tidak menggunakan api dari mezbah korban bakaran. Menggunakan cara-cara tersendiri, semangat sendiri untuk melayani Tuhan, bukan dari korban, sumber dari korban Kristus. Jadi dengan semangat, kemauan menggunakan api asing untuk melayani Tuhan. Tahbisannya salah. Tahbisannya tidak benar. Tidak mengalami kuasa kurban domba jantan kedua. Tidak mengalami kurban tahbisan. Tidak mengalami kurban kuasa Kristus. Coba dibuka slide yang ke-19. 19. Ya. Ditahbiskan artinya apa? Ditahbiskan itu dijadikan suci, disucikan dan dikuduskan. Kemudian diangkat. Yang ketiga, membaktikan diri. Hofni dan yang kedua tadi siapa? Yang kedua tadi Nadab Abihu. Ini dalam pelayanannya, dalam tahbisannya ini memakai api asing. Ada kesalahan dalam tahbisannya. Ya. Sehingga muncul api dari Tuhan menghanguskan keduanya. Nih. Yang ketiga, contoh pelayanan yang salah yang dilakukan oleh siapa ini? Usa dan Ahio. Usa dan Ahio ini anak-anak dari Abinadab. Kita teringat ya cerita Abinadab ini. Tabut perjanjian yang ditaruh di rumahnya Abinadab. Coba lebih jelasnya kita baca aja. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya pada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ya, terima kasih. Contoh yang ketiga dari pelayanan yang salah itu dialami oleh Usa dan Ahio, anak-anak dari Abinadab. Karena Usa dan Ahio ini tidak ditunjuk atau tidak dikhususkan untuk melayani, untuk menjaga tabut, sehingga
yang dilakukan Usa dan Ahio ini sekehendak dia, semau dia. Padahal untuk mengangkut tabut itu kan ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Begitu tergelincir seperti mau jatuh, dia langsung mendorong menangkap tabut. Ini tidak betul. Mengapa demikian? Karena Usa dan Ahio ini tidak dikhususkan, tidak khusus diserahkan untuk menjaga atau mengurusi tabut perjanjian. Sebetulnya ada satu lagi anak-anak dari Abinadab. Namanya siapa? Namanya Eliezer. Eliezer ini salah satu anak dari Abinadab. Di samping tadi ada Usa dan Ahio, tapi Eliezer ini lain. Eliezer ini betul-betul menyerahkan dirinya, dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Tapi yang dipakai, disuruh melayani, menjaga, mengirim tabut malah bukan Eliezer. Siapa? Usa dan Ahio. Padahal yang betul-betul menyerahkan dirinya, dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu siapa? Eliezer. Eliezer ini salah satu anak dari Abinadab, selain Usa dan Ahio. 1 Samuel 7 ayat 1. 1 Samuel 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ya, sebetulnya, ya terima kasih Mas Guntur, ada satu lagi anaknya Abinadab namanya Eliezer. Sebetulnya Eliezer ini mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Ini harusnya bukan orang lain. Tapi justru yang dipakai, yang disuruh, bukan dipakai, yang disuruh justru siapa? Usa dan Ahio. Eliezer ini ada korban penyerahan. Dia betul-betul menyerahkan diri, dikuduskan, menjaga tabut di rumahnya Abinadab. Justru yang disuruh mengirim ini bukan Eliezer, tapi siapa? Usa dan Ahio. Padahal salah satu syarat untuk ditabiskan menjadi imam itu mengalami korban domba jantan pertama. Apa itu? Korban penyerahan. Korban penyerahan. Mengalami korban kuasa Kristus untuk menyerahkan diri betul-betul melayani Tuhan. Ini kesalahan dari Usa dan Ahio. Tidak mengalami kuasa korban Kristus, kuasa korban domba jantan yang pertama. Korban apa? Penyerahan. Lain kalau yang disuruh Eliezer. Karena apa? Eliezer itu betul-betul dikhususkan, dikuduskan, menyerahkan diri, ada korban penyerahan untuk menjaga tabut. Tapi justru malah Usa dan Ahio. Akibatnya apa? Terjadi kesalahan dalam pelayanan yang berakibat fatal. Memakai cara-caranya tersendiri. Padahal untuk tabut ini ada aturannya. 1 Tawarik 15. 1 Tawarik 15 ayat 14 dan 15. 1 Tawarik 15 ayat 14 dan 15. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ini tidak dilakukan oleh siapa tadi? Usa dan Ahio. Akibatnya apa? Terjadi kesalahan dalam pelayanan. Ya, berikutnya contoh yang keempat. Korah, Datan, Abiram. Korah, Datan, Abiram ini luar biasa ini dalam kesalahannya. Ada ragi iri hati.
ada ragi kejahatan. Apa? Menentang kepemimpinan Musa, menentang penggembalaan Musa. Padahal Musa dipakai Tuhan. Jadi hidupnya Korah, Datan, Abiram ini sudah terpengaruh ragi-ragi, ragi kejahatan, ragi iri hati. Kemudian apa? Ragi kemunafikan. Dan dia membentuk kelompok, menyusun kekuatan. Bayangkan, ragi itu bekerja luar biasa, mengamiri seluruh adonan. 250 orang, orang-orang pilihan sampai terpengaruh. Berada di pihak siapa? Korah, Datan, Abiram. Karena apa? Karena pengaruh ragi kejahatan, ragi iri hati, ragi kemunafikan. Ini menghamiri seluruh adonan. Luar biasa ini. Kita baca Bilangan 16 ayat 1 sampai 5. Itu sebabnya dalam korban sajian roti harus tidak beragi. Ya, Bilangan 16. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Belet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya, terima kasih. Tidak main-main ini, 250 orang pilihan. Terima kasih Pak Guntur. Orang kenamaan sampai terpengaruh Korah, Datan, Abiram. Karena apa? Karena ada raginya. Persekutuan dengan Tuhan harusnya, tadi dikatakan di korban sajian, harus roti yang tidak ada raginya. Roti yang tidak beragi. Tapi di lain pihak ada ragi dosa, ragi iri hati, ragi pemberontakan atas kepemimpinan Musa, ragi iri hati, ragi dosa, kemunafikan. Ini. Coba kita baca Galatia pasal 5 ayat 9. Galatia pasal 5 ayat 9. Sedikit lagi sudah menghampirkan seluruh adonan. Ya, dilanjutkan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 Mas Guntur. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, terima kasih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan apa? Dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini akibat dari ragi ini, kejahatan yang dilakukan oleh Korah, Datan, Abiram mengamiri seluruh adonan, mempengaruhi 250 orang pilihan, orang-orang kenamaan. Luar biasa ini. Ya, itu tadi ada 4 ya, tadi sudah ada 4. Ada hal-hal yang menonjol. Kesalahannya apa? Kesalahannya tidak memanfaatkan korban lembu jantan muda, korban anak domba jantan pertama, kemudian korban jantan kedua. Yang keempat tadi ada pengaruh ragi kemunafikan, ragi keburukan, ragi kejahatan, dan ini mengamiri seluruh adonan. Satu lagi contoh yang terakhir ya, contoh yang kelima, Imam besar Yosua. Zakaria 3 ayat 1.
Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Apakah ada hal yang salah yang dilakukan oleh Imam besar Yosua? Kita baca Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Penglihatan keempat Imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ini permasalahan ayat 3 ini, sehingga iblis itu mendakwa. Iblis mendakwa apa? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Ya, bisa bicara pakaian yang kotor ini secara rohani, bisa juga bicara soal pakaian yang jasmani. Terus yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari tanggalkanlah pakaian yang kotor. Tanggalkanlah perbuatan-perbuatan tingkah laku yang jahat, yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terus dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Kalau sudah meninggalkan kelakuan yang buruk, kejahatan, perbuatan yang tidak baik, sudah menjauhkan dari kejahatan. Terus aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Ya, tidak hanya pakaian tadi, juga serban yang tahir. Terus maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, terus maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ya, terima kasih. Ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh imam besar Yosua waktu itu, karena apa? Memakai pakaian kotor. Ada kesalahan yang dilakukan. Ya, secara rohani ada perbuatan yang salah, ada kelakuan yang salah, ada tingkah laku yang salah. Kemudian juga secara jasmani pakaiannya itu kotor. Pakaiannya kotor. Ini yang berakibat apa? Iblis menuduh. Karena apa? Yosua dalam pelayanan memakai pakaian kotor. Padahal kalau kita lihat di ketentuannya, dalam Keluaran 28 ada ketentuannya, bagian-bagiannya. Tapi ini yang dimaksud adalah pakaian yang kotor. Ya, tadi paling tidak ada 5 contoh. Ada yang menonjol, tidak memanfaatkan korban pendamaian, tidak memanfaatkan korban penyerahan, tidak memanfaatkan korban tahbisan. Kemudian dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam persekutuan dengan Allah Trinitas ada ragi. Yang terakhir tadi, dalam pelayanan mengenakan pakaian yang kotor. 5 contoh ini paling tidak mewakili ya kesalahan dalam memanfaatkan 3 macam korban bakaran, 3 macam korban sajian, kemudian juga ketentuan-ketentuan mengenai pakaian. Nah tadi khususnya yang pakaian ya, yang pakaian. Nah kalau zaman sekarang apa? Pakaiannya seperti pakaian yang dipakai imam besar atau imam-imam. Apakah boleh? Apakah tidak boleh?
mengikuti mode? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi belum titik, ada komanya. Boleh-boleh saja. Ada tapinya. Apa? Paling tidak tadi kita sudah membaca. Ya, kita sudah membaca tadi apa? Mengenai celana saja. Dikatakan tadi apa? Celananya dari pinggang sampai paha panjangnya. Maksudnya apa? Maksudnya dalam berpakaian itu untuk menutupi daging auratnya. Untuk menutupi daging auratnya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan hawa nafsu. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang pertama tadi. Untuk menutupi daging auratnya. Khususnya celana dikatakan dari pinggang sampai paha panjangnya. Itu syarat yang pertama. Boleh mengikuti mode, boleh. Tapi syarat yang pertama tadi. Yang kedua apa? Yang kedua, bentar saya carikan. Nah ini, kalau kita berkumpul, ada yang mempersembahkan pada Tuhan, ada yang bermazmur, ada yang melayani Tuhan dengan berbagai macam. Itu apakah boleh memakai pakaian yang ikuti mode? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Boleh kegiatan di gereja, dalam kegiatan persekutuan, dalam menyanyi, dalam musik, dalam yang pakai ini namanya apa? Grupnya Dita tadi apa itu? Tamborin, jemaat yang melayani, ya boleh pakai pakaian, boleh pakai pakaian mode, tidak masalah. Syaratnya apa tadi itu? Untuk menutupi daging auratnya. Kedua apa? Harus sopan. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 16. Ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26 mulai. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, terima kasih. Ini kegiatan di gereja atau kegiatan di persekutuan. Ada yang bermazmur, ada yang mempersembahkan korban, ada yang menyatakan penyataan, ada yang bahasa roh, dan lain sebagainya. Boleh, tidak masalah. Termasuk cara berpakaiannya seperti apa. Syaratnya segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Ya, tolong dibacakan Mas Guntur. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Termasuk cara berpakaian ya harus sopan. Karena apa? Intinya kita berkumpul itu kan membangun, saling membangun. Jangan sampai malah jadi batu sandungan. Itu sebabnya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, paling tidak itu kita sudah membaca tadi ada 2 syarat. Ya. Untuk menutup aurat dagingnya. Yang kedua harus berlangsung, harus dengan sopan, harus memakai yang sopan. Ya. Nah itu tadi
ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang harus dilakukan, yang harus dialami oleh seseorang imam dalam melayani Tuhan. Itu ada ketentuan, ada syarat-syaratnya tadi. Bahkan tadi di dalam Alkitab paling tidak ada 5 contoh hal-hal yang salah. Ini loh, seperti ini salah, seperti ini salah. Karena apa? Tidak berpedoman pada tadi yang kita baca Keluaran 29. Ya. Sebagai ayat yang terakhir kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Guntur. Coba dibuka slide yang ke-17 Mas Imam. Nah, ini rangkumannya tadi. Rangkuman 5 contoh tadi. Ada hal-hal yang salah di dalam pelayanan yang dilakukan oleh ini. Ada 5 contoh ini. Ya, terus? Ya. Terus? Nah, ini tadi. Tadi sudah saya sampaikan, ditahbiskan itu artinya dijadikan suci, disucikan dan dikuduskan, kemudian diangkat. Yang ketiga, membaktikan diri. Ya, terima kasih, semoga kita bisa mengerti, bisa memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga dengan kita mengerti, kita menjadi tahu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak, dengan aturan dari Tuhan. Supaya tidak melakukan hal-hal yang salah dalam pelayanan. Seperti yang dilakukan dalam 5 contoh tadi. Ya, kiranya Tuhan memberkati.